Kenalin, ini Ko David, saya Bulang Rosemary dari Vareli Kenari Salatiga. Kalau ngobrolin lama ndaknya gimana Mas ya? Ko David sendiri udah bermain kenari juga udah dari tahun 2000-an. Ya udah lama, cuman kalau dibilang senior kan kita nggak ada senior junior, kita cuman orang lama ya. Cuman kita kembali lagi ke kenari dan sekarang mau fokus di kenari. Kalau standar dari kami Vareli Kenari dalam pemilihan bahan, khususnya untuk bahan lomba ya, karena kita fokus di perlombaan kenari. Jadi ada beberapa tips untuk memilih burung kenari bahan lomba. Pertama, kita cari volumenya dulu, karena kita bermain di lomba itu yang utama tetap di volume kalau menurut kita ya. Volume kalau udah kencang sendiri, nanti di perlombaan kan ada istilahnya kelebihannya buat nonjol, buat manggil juri lah. Kalau volumenya sedang-sedang saja kan nanti kalah sama yang volumenya kencang. Kedua, kita cari burung yang durasi lagu yang panjang lah. Kita tetap cari yang panjang. Dalam artian panjang itu standar kita itu dibuat ke lapangan itu paling tidak sekitar 30 detik itu udah panjang di gantangan kan. Itu yang kedua. Ketiga, kita cari yang punya gaya. So lah istilahnya, burung-burung kenari sekarang kan tidak jauh dari seni dan keindahan kata pemain kenari sekarang. Jadi kita tetap memilih bahan kenari itu juga tetap memilih yang punya gaya. Jadi selera kita itu juga burung selain volume berdurasi, kita harus punya gaya buat dilombakan, karena itu satu kesatuan dari penilaian perlombaan itu sendiri kan. Yang keempat, kita cengkok irama lagu, karena irama lagu itu juga menentukan dalam sebuah penilaian. Kalau irama lagu itu tergantung selera sebenarnya. Selera kita sama jenengan-jenengan mungkin beda. Jadi kalau irama lagu itu tergantung selera. Kalau postur nggak terlalu signifikan sih sebenarnya. Ikut tren. Kita ngikutin tren aja lah. Kalau kita mau main standar kecil atau standar besar kan, kebutuhan kita sebenarnya apa? Buat target kita main di kelas apa? Sekarang kan sudah banyak kelas-kelasnya. Standar kecil, standar bebas, YS rasmi kan, kita tergantung kita mau nyari yang kebutuhan kita buat main di kelas apa kan gitu. Jadi kalau untuk postur kita menyesuaikan aja lah. Kita lengkap sih, kita lengkap dari standar kecil, standar besar, standar gelap kita juga ada. Tentu ada bedanya Mas, kalau dalam segi rawatan di burung standar kecil dan standar besar kita bedakan rawatannya, terutama dari segi pakan kita untuk standar kecil dan besar, istilahnya masing-masing burung ada bedanya. Kalau buat pakan kan kita tidak pukul rata istilahnya, kita ada rawatan lain. Kalau yang buat standar kecil, standar besar, atau apalagi buat yang sudah buat lomba ya, gacok kan kita rawatannya berbeda-beda.
Tapi dari segi bahan, kita perawatan biasanya dari pagi, Mas. Kita pagi keluarin burung, kita angin-anginkan, kita buka semua burung-burungnya, kita mandikan, itu standar ya, kita mandikan, terus kita ganti pakan koran, terus minum, extra fooding, kita standar aja sih. Kalau buat perawatannya tidak ada spesial, kita bikin segampang mungkin lah kita rawat kenari itu, karena kita waktunya juga tidak banyak buat ngerawat burung sebanyak ini kan di rumah. Jadi istilahnya tidak ada istilah perlakuan khusus di kenari yang di sini. Enggak sih, aman-aman saja, karena dari dulu memang udah pegang kenari ya. Cuman sekarang kita kolaborasi lah, berdua lah, kita jalan di kenari sama-sama. Ya pengennya majuin kenari lah, pokoknya intinya kenari biar maju gimana. Terus kalau menjelang lomba yang rawat Mas Bolang apa David? Apa sendiri-sendiri terus digenang tarung? Sama sih, sama, kalau kita sama. Nggak ada sih di Varelli ini, nggak ada namanya senior, junior, siapa yang lebih pengalaman, siapa yang pemula gitu, nggak ada. Kita sama, saling membutuhkan lah. Jadi Mas Bolang sendiri ada kelebihannya, saya sendiri ada kekurangannya, ya saling melengkapi lah hitungannya kayak gitu. Settingan lomba buat beberapa gacor ya. Misal saat ini yang baru on, kita ada Hacker, ada Maharaja, ada Eleanor, itu serinya resmi ya. Dalam artian itu burung impor. Kita perlakuan gacor-gacor kita itu persiapannya, mereka mandi H-1, mereka ndak mandi hari H. Jadi H-1 mereka aku keluarin mandi, syukur-syukur mau mandi ya, kita kasih cepuk, syukur-syukur mau mandi. Terus pakan kita udah mulai rubah. Kalau untuk persiapan lombanya kita ada pakan racikan sendiri buat hari H-nya, hari H-1 sama hari H. Jadi kalau pakan Koh David yang bikin. Jadi kita H-1 sudah kita rubah pakai pakan dari bikinan Koh David sampai hari H. Terus extra fooding yang dibutuhkan itu hari H itu cuman sawi pakcoy ya. Jadi cuman sawi pakcoy. Jadi dia mandi, angin-angin, kita ganti pakannya yang biasanya harian standar, terus H-1-nya kita naikkan kenceng, kita EF sawi pakcoy itu, kita simpen lagi burungnya. Jadi kita tidak banyak istilahnya diablak ya, tidak terlalu banyak diablak. H-1 itu hari-harinya udah kita rawat biasa, cuman ganti pakan koran, cuman ekstra foodingnya kita ganti pakai telur. Kalau enggak pakai apel biasanya mereka itu. Dan dia bawa ke lapangan, udah kita tarung di gantangan. Kalau kecil beda lagi. Kalau kenari kecil kita nggak pakai apel sama telur, kita pakainya cuman sawi. Kayak gacoknya itu Despacito, terus ada Digimon, masih banyak pokoknya gacok-gacok. Sebenarnya kalau buat perawatan lomba itu berbeda-beda sebenarnya Mas. Misal burung saya kecil dikasih cuman pakai sayur, kebutuhan burung lain itu
karena berbeda-beda, ada yang pakai harusnya kenceng juga kan, itu nggak bisa jadi patokan sebenarnya. Dalam merawat kenari itu kan karakter. Jadi yang tahu itu juga perawatnya sendiri, kebutuhan burung apa sebenarnya kan gitu mas. Jadi istilahnya nggak bisa buat patokan satu sama burung yang lain itu beda. Sebenarnya itu. Yang pertama tetap hobi ya, namanya tetap hobi, kembali lagi hobi. Kedua bisnis, hobi dan bisnis. Jadi kita bekerja yang sama menghasilkan. dengan hobinya itu kan menyenangkan dan menghasilkan kan gitu mas. Kita melihat market di pasaran itu kan emang ini tahunnya kenari, jadi kita tidak mau kelewatan momen, jadi kita terjun lagi di kenari ya, istilahnya kita all out ya, kita ya udah nyemplung sekalian. Kalau masalah belanja, Kita seneng beli. Intinya itu. Kita suka beli. kalau kita rawat kenari cuma satu itu susah mas. Yang jelas gini, kita seneng gantang. Kalau cuma satu burung aja, dari Senin sampai Senin lagi itu ada galaan. Sedangkan kita seneng gantang, kalau punya satu aja kan kurang, istilahnya gitu. Makanya kita kan kemarin kok all out sekalian, apa namanya kita seneng gantang, ya udah kita belanja sekalian di kenari, istilahnya gitu. Dan poin penting, kelebihan kita memiliki burung banyak itu, kita tahu burung yang sedang kondisi untuk dilombakan kita itu ada. Setiap hari itu, oh ini beda-beda, ini kondisinya enak, ini tinggal bawa aja, nggak terlalu ada yang spesial kan istilahnya gitu, kecuali yang udah stabil kan gitu, banyak pilihan buat digantang. Salah satunya itu yang masih ada burungnya juga itu ada, cuman kondisi sekarang dia baru mabung, itu leader, dia standar kecil mas. Dia beberapa kali menjuarai di kelas kenari standar kecil dan menjadi burung terbaik dari event lokal, regional, nasional juga dia. Ya kalau kenari sih ada banyak sih, kayak misal rasmi ada sekitar 40-an ekor. Rasmi kita ada 40 ekor, yang seri YS itu ada sekitar 6. Kalau yang seri F, AF dan sebagainya itu berapa ya? 20-an ada. 20-an ada. Dan itu kita belanja itu kita nyolong, kita cari yang burung-burung bener terbaik lah istilahnya. Ya istilahnya kita belanja itu ndak asal rasmi kan gitu, ndak asal YS. Kita cari ya, kita buat lomba ke depannya kan gitu. Jadi kita emang insya Allah cari yang terbaik buat amunisi ke depannya. Sudah banyak ya yang mencoba mau meminang gacuan-gacuan kita, cuman untuk harganya kebetulan belum cocok. Tapi kalau misal cocok pun kita tetap lepas juga gacuan-gacuan kita. Maharaja udah 2 digit ya kemarin, 15 terakhir di tahun 15 udah masuk 2 digit 15. Eleanor banyak pokoknya yang udah ditawar itu, Eleanor, leader, Despacito yang kecil itu juga udah, cuman kebetulan belum cocok. Bukan kita nyimpen burung enggak, cuman tawaran belum cocok. kita jual sesuai spek lah,
speknya kayak apa, bisa untuk lomba besar atau cuman latberan. Kalau cuman latberan sih kita jual nggak mahal ya, kita jual ya standar latberan biar semuanya bisa jalan lah, dalam arti pembeli pun nanti bisa menjual lagi. Tapi kalau kedepannya untuk event nasional gitu bisa ya kita patok beda biasanya gitu. Beberapa event kita kemarin yang terakhir kita ikut kita partisipasi di event battle kenari ya di Jatong Show itu. Kebetulan kita nurunin satu amunisi. Kebetulan kita dapat tiketnya cuma di bursa kan kemarin tuh. Jadi kita turun di bursa dan burung itu nonjol. Beberapa sniper juga mencoba meminang. Kemarin di bursa 10 juta cuman masih tawarnya hampir kita lepas cuman belum.